Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kami ingin mencoba telaah tentang beras. Yang pertama kami sampaikan, alhamdulillah stok kita sudah 4 juta ton lebih. Itu pada posisi sangat aman. Kemudian ada fenomena kemarin rilis bahwa harga naik. Benar? Ada yang baca? Baca ya. Kita harus bedah hari ini supaya ini jangan terulang. Jangan terulang. Nah, kita bedah perberasan hari ini sengaja kami undang supaya ini clear. Jangan ini bolak-balik datanya nanti simpan siur. Yang pertama, aku tanya teman-teman wartawan, kita gantian bertanya. Kalau harga di petani turun, menurut Anda harga di eceran naik apa turun? Turun. Kalau harga di petani naik, berarti harga di pasar naik. Sepakat ya? Oke, kita buka. Sekarang ini dari Maret, ada nggak adanya? Pointernya. Dari Maret ke April turun apa naik? Ini di warna kuning, ini beras di penggilingan di petani. Oke? Sekarang mana? Sekarang dari Maret naik apa turun? Dari Maret ke April ini turun. Setuju ya? Dari April ke Mei turun apa naik? Setuju ya? Oke. Sekarang pertanyaan saya, kenapa dikatakan hari ini stok di Cipinang kurang dan harga naik? Aku buka datanya lagi 3 tahun. Ternyata ada yang Anda kejar nanti, kejar sampai sana, termasuk Satgas Pangan ada, ini harus luruskan. Jangan seenaknya kita menyampaikan ini bisa sebagai sabotase pemerintah. Sabotase data karena ada kepentingan pribadi. Lihat, ini 3 tahun, mulai 3 tahun. Ini perhatikan ya, pengeluaran, perhatikan ini. Pengeluaran dari Cipinang, pemasukan. Ini perhatikan ya. Coba dari 3 tahun lalu. 2020. Mana datanya? Munculkan 2020. Oke. Kenapa muncul sini? Geser ke sana deh. Geser ke sana. Kamu Rif, belum siap ya datanya. Ayo. Situ bisa dapat. Dapat ya? Coba jangan ini. Yang Januari 20 ya, perhatikan ini. Supaya kita mengamati data yang benar. Itu tadi data BPS, selesai ya. Ini datanya mereka. Food Station, Cipinang. Ini pemasukan pengeluaran. Pengeluaran kita baca. Pemasukan pengeluaran berimbang kan? Benar nggak? Terus, jalan terus. Ke bawah terus. Ke bawah terus. Terus. Berimbang kan? Stoknya 27, 30, 27, 30. Nih, tahun lalu. Terus, ini stok diperhatikan juga ya. 30, 30. Stok itu 30. Dia posisi aman. Terus, stok ini diperhatikan 1, 2, 3 keluar masuk. 30, 40, ini belum berapa? 21. Terus saja. Terus saja. Sampai Januari 2025 baru percepat aja deh. Terus. Kenapa mundur lagi? 2025. 2024. Ini, stop. 2024.
Mulai naikkan. Oke, 2025. Masuk 2025. Nih. Januari 50 banyak kan? Ini Januari. Benar nggak? 50 lebih tinggi dari 3 tahun sebelumnya atau 4 tahun sebelumnya. Ini kan 50 tinggi kan? Terus 46 naik lagi 48, terus naik 50 terus 56 stop di sini. Ini tadi 3.000, 4.000, 2.000, 1.000. Ini masuk akal nggak? Teman media, masuk akal nggak? Ini 11.000 keluar satu hari. Aneh kan? Aneh ya? Benar teman wartawan? Ya selesai. Ini jawabannya. Kejar sana, alasannya tadi, Satgas sudah turun. Alasannya katanya, salah hitung, koreksi, macam-macam alasannya. Baru statement. Kejar juga yang statement di sana, kejar direkturnya, cek ini. Ini nggak benar. BPS mengatakan, artinya apa? Ada middleman yang mempermainkan. Inilah terkadang kita sebut mafia. Jangan mempermainkan, kita setengah mati ini berproduksi. Kita setengah mati bantu petani. Tahu nggak uangnya petani? Lihat, petani mendapatkan per bulan satu keluarga itu hanya 1 juta. 1,5 juta per bulan. Kerja banting tulang di lapangan selama 3 bulan, 4 bulan bekerja keras. Terus dipermainkan, tahu nggak? Ini selesai ya, clear ya. Ini ada 11.000 yang keluar gitu Pak ya? Satu hari. Diborong atau dibeli atau apa itu belum ketahuan. Lah tanya sana, sudah ditanya, nggak bisa jawab. Belum bisa dijawab, Anda tambah tanya ke sana nanti. Jawabannya belum ketemu nih. Kemarin begitu mengatakan naik, aku cek. Sekarang tidak ada lagi alasan. Dulu ada alasannya. Kalau stok gula kurang, impor. Paham? Ini dimainkan, kalau stok kita tidak banyak, apa yang terjadi? Pasti minta impor kan? Benar nggak? Apa mau minta impor? Dengan kondisi kita stok 4 juta ton. Dikeluarkan SPHP, apa jawabannya tadi? Mana tadi yang ke sana? Kan di blending. Untuk di blending Pak. Blending dengan Untuk dicampur dengan beras lokal. Baru dijual mahal. Baru dijual. Ini kan nggak bener ini yang begini-begini. Oke, terus ini saya sudah tunjukkan BPS tadi turun di grosir. Tahu, lihat lagi harganya. Harganya di grosir tadi kembali. Clear ya? Harga di grosir. Mana SDM, panggilkan saya SDM. Yang tadi. BPS. BPS. Nih harganya selisih antara ini dengan ini berapa? 2.000. 2.000 per kilo. Kalau 5 ton 1 hektar berarti 10 juta ya? 10 jutaan. Petani cuma dapat, satu petani 10 juta berarti dia dapat 3 juta. Kan 0,3 hektar kan? Satu keluarga petani. 3 juta, petani hanya dapat 1 juta. 1 juta per bulan bersih sampai 1,5 juta. Terus mereka memindahkan dari Jawa Barat, Jawa Timur masuk Jakarta, dapatnya 3 juta per hektar. Adil kayak itu? Sudah tidak adil, data dipermainkan. Saya ulang, ini kalau harga di tingkat penggilingan itu identik petani. Kenapa? Berada di sawah. Itu turun, berarti harus eceran. Sepakat ya? Oke, udah. Ada pertanyaan? Jadi mulai dari pendapat inilah kami kerja keras, Bapak Presiden perintahkan, bantu petani, bantu petani. Nah, nanti ini yang 11.000 itu kejar. Tahu nggak kalau 11.000? Bagi 10 berapa itu? 1.000. 1.000 truk yang keluar satu hari tiba-tiba. Mendadak, tidak pernah terjadi selama 5 tahun. Menurut Bapak, masuk akal nggak? Ya sudah. Satgas, sini Pak. Ini ke Kepala Satgas dari Mabes, kami minta di sana dicek.
dicek kebenarannya. Ini nggak boleh. Sudah hentikan yang perilaku-perilaku yang tidak baik. Itu enggak. Dan sebagai informasi karena Anda datang, ini berita kedua. Dari kementerian, ini mungkin kami umumkan, ada yang bertindak tanda petik mungkin ya, bukan tanda petik sih, aku sudah pecat, menipu, meminta uang internal 27 miliar. Terrealisasi 10 miliar. Kami sudah pecat. Ada juga nilainya 2 miliar. Kami copot. Direktur. Yang satunya, mana SDM? Panggil SDM. Ini kami sampaikan. Jadi bukan kami tegas yang bermitra dengan pertanian, di dalam pun kami bersihkan. Saya ulangi, minta nilainya 27 miliar, terrealisasi 10 miliar, kami sudah pecat, kemudian direkturnya serahkan penegak hukum, sudah tersangka, kemudian ada juga direktur, dia menyalahgunakan kewenangan, nilainya 2 miliar, kami copot. Dan kami proses hukum mereka. Oke, mana Biro? Oke, ada pertanyaan? Minta ke siapa itu Pak? 27 miliar minta ke Yang ke mitra, bahwa dia mendapatkan proyek dan dia tanda tangan palsu. Tolong kepada seluruh saudaraku, sahabatku, tolong sampaikan ke publik yang bermitra dengan Kementerian Pertanian, jangan percaya bahwa ada yang bisa menjadi jembatan atau calo di Kementerian Pertanian. Jangan pernah percaya. Itu tidak benar. Kalau ada, laporkan kepada saya. Pasti kami tindak. Dan kami sudah pecat, kami panggil Biro SDM, kami sudah tanda tangan. Ada pertanyaan? Satgas Pangan kapan Pak untuk investigasi? Mulai hari ini. Hari ini ada orang. Sudah ada suspeknya Pak? Oh, yang mana? Yang curigai. Oh, jangan, masih butuh waktu. Anda pergi cari informasi sana. Jangan begitu naik langsung ya, supaya clear. Sudah clear ini? Masuk akal? Yang tadi? Udah clear ya? Tapi teman-teman sementara itu oplosan atau apa sih Pak? Nah, udah tanya ke sana. Kita investigasi. Ini harus diinvestigasi karena data BPS sudah rilis bahwa di pengecer turun. Kenapa? Di penggilingan itu identik dekat dengan petani di hulu. Kenapa di pengecer naik dan stok berkurang? Berkurang, ada data anomali. Keluar satu hari 11.000 ton. Tolong diklarifikasikan, kita masih menganut praduga tak bersalah. Kita cek, tapi kita cek. Kami minta Satgas Pangan dari Mabes Polri tindak lanjuti. Ibu Kepala Biro, yang kemarin yang meminta fee itu 27 miliar, terrealisasi 10 sudah dipecat. Sudah. Oke. Tanya apa lagi? Bisa dielaborasikan nggak Pak, itu seperti apa Pak motifnya awalnya Pak? Yang mana? Yang minta fee itu Pak. Itu adalah menganggap bahwa bisa menang tender di Kementerian Pertanian kalau dia bayar di depan. Dan yang bersangkutan sudah bayar 10 miliar. Proyeknya apa Pak? Ada tahu. Ya, pengadaan yang besar-besar lah di pertanian. Ya, nanti cari-carilah. Aku beritahu semua. Bagus kalau beritanya cari juga. Ya. Jadi totalnya 27. 2 kali, 1 17 miliar, kemudian 10 miliar. 10 miliar terrealisasi. Kemudian 17-nya. Yang satu sudah tersangka. Yang di bawahnya kami pecat. inisialnya nggak tahu Pak. Apa? Inisial. Lupa inisialnya ya, cari-cari. Baguslah kalau ada. di Ya. bawah Ditjen apa? Kenapa? Di bawah Ditjen apa? Udah dibawa Kementerian Pertanian.
Amin. Kalau- Jangan. Inisial aja lah, Pak. Kenapa nggak dibuka sedikit gitu Pak keterangannya atau apanya Pak? Karena kan mungkin bisa jadi petunjuk juga, takutnya ke depannya ada operasi-operasi yang sama gitu dengan Gali. Orang yang sama juga bisa jadi kan gitu. Oh nggak bisa, sudah dipecat, sudah tersangka. Berarti Direkturnya kita akan tersangka, yang dibawanya eselon 3 ya? Staf apa? Yang satu eselon 3. Eselon 4. Itu Wow. sudah dipecat. Eselon 4. Ya Jadi tulis proses lagi hukum sudah. berarti, Pak? Hah? Tidak diakan proses hukum, hanya Apa? dipecat aja Pak. Enggak, proses hukum lanjut semua dua-dua. Nggak boleh. Nggak boleh dikasih kompromi sini, harus bersih. Yang satu direktur nilainya 2 miliaran dia. Lebih Pak. Lebih. Suruh balikan, dicopot, proses. Ekspor impor kaitannya Pak. Enggak. Ya sudah, nggak apa-apa, you bertanya, saya jawab enggak. Komentar soal rencana ekspor 24.000 ton beras itu. Ini kan ada beberapa asosiasi yang kemudian menyoroti sisa beras impor yang ada di Bulog gitu. Artinya langkah ekspor ini Iya, urusannya Bulog. Tapi Udahlah, untuk- yang jelas stok kita 4 juta. Tapi ekspor ini gini. mengurangi penumpukan beras yang ada di Bulog atau seperti apa sih beras impor? Jadi gini, daripada you pelintir, nih aku tunjukkan data Bulog. Ini supaya kita fair, jangan dicubit sedikit, dipelintir dikit. Nih aku tanya, bulan Januari mana lebih tinggi pengadaan? Jangan cerita impor ya, jangan cerita impor. Beras dalam negeri nih, benar nggak? Ya kan? Sepakat ya? Sekarang Januari mana lebih besar ini? 25 kan? Ini mana lebih besar? Sudah, langsung saja ke sini. Turun dikit deh, supaya kelihatan. Ini baru 1 bulan, 2, 3, 4, 5. Baru 5 bulan, sudah 2,4 juta ton. Dulu, ini 1 tahun, 1,2, 1, bahkan 900. Bagus nggak kinerja sekarang pemerintahan? Jadi bukan pertanian saja, kita semua, termasuk wartawan. Ini masih ada yang berani pelintir, ini 2,4 juta adalah beras dalam negeri. Oke? Paham? Ini dulu itu hanya 1 juta ton. Sekarang baru 5 bulan sudah 2,4. Tinggi nggak? Naik sih. Hah? Naik sih. Naik. Jangan kecil suaranya, naik Naik besar. sih. Iya kan, kita masa you tidak sayang? Aku ini kerja keras. Siap. Dengan kota. Naik, Bang. naik, Pak. Sudah, aku tunjukkan lagi yang 57 tahun supaya jangan dipelintir. Nih, tanya yang you masih unek-unek selama ini. Nih, gimana caranya? Dapat nggak? Nih 4 juta. Ini nih. Pinggir ini aku mau tunjukkan pinggir, bisa nggak geser ke sana? Ini stok kita 4 juta per detik ini, 4 juta 52.800. Oke, bisa nggak geser dikit? Bukan. Anunya, yang tayangannya. Nah. Oke, nih, perhatikan. Ini 1,7, benar nggak? Iya. Sisa beras mau impor mau dalam negeri terserah. Benar kan? 1,7. Ini 1,7. Ini 1,8. 1,6. 1,9. 2 juta. Tapi tidak pernah 3 juta. Paham maksudku? Kan ada yang pelintir lagi. Ini 2 juta. Ini 1,8. Tidak pernah 3 juta. Ini 1,7. Stok awal. Baru 5 bulan sudah 4 juta. Tinggi nggak? Nah, di sini selalu dipolemikan yang Kecil ya. yang 1,7. Kan selalu ada stok akhir kan? Ini pernah 2 juta. Ini 1,7. Ini 1,7. Ini 1,8. Tapi tidak mencapai 3 juta kecuali pada saat 84. 84. Ini 3 juta pada saat Pak Harto mendapatkan penghargaan dari FAO. Oke, clear ya? Jadi yang nggak usah dipelesetkan beritanya. Siap. Oke. Bahwa kalau di sini 5 juta, you benar. Atau di sini 4 juta, you benar. Oke, masih ada pertanyaan? Pak, tadi yang soal ada beras keluar 11.000 dalam 1 hari itu nanti penanganannya ke depan seperti apa, Pak? Kita cek.
Satgas Pangan yang cek. Eh, Ada tapinya tadi, tapi apa lagi? arahan Kementan sendiri buat Bulog penumpukan itu nanti diapain aja? Lah memang menumpuk karena kita stok. Tahu nggak ketidakpastian iklim sekarang? Dunia, bukan Indonesia. Malaysia, baru kami ketemu menterinya. Jepang, baru kami ketemu menterinya datang. Pertama dalam sejarah Menteri Pertanian Jepang datang ke Indonesia. Pertama dalam sejarah. Kemudian Argentina, kemudian Chili. Udah, sekarang ketidakpastian, bersyukur stok kita. Lah, Bapak ini banyak berasnya pusing. Tidak ada berasnya pusing juga. Dari mana? Kompas? Kompas. Oh iya, iya. Wajar. Sudah ada kerjasama B2B Pak tentang Apa? Sudah mereka B2B. Jadi B2B silakan. Tetapi kita harus prioritas jaga ketahanan pangan kita. Kompas dulu tanya waktu tidak ada beras. Pak, tidak ada beras. Begitu banyak. Pak, ini banyak beras. Terus kapan berhenti bertanya kepada saya? Pak, terkait bantuan pangan yang Selesai? Kompas selesai ya? Mantap. bantuan pangan yang kemarin diumumkan Bu Sri Mulyani itu apakah memakai stok ini atau bagaimana, Pak? Kita pakai stok ini kan ada 302 bulan. Caranya adalah supaya harga di tingkat petani tidak tertekan. Kita mengeluarkan stok. Yang pertama adalah prioritas pada daerah bukan penghasil padi. Yang kedua adalah daerah yang harga sudah tinggi. Yang ketiga adalah daerah kota. Jadi semua nyaman, konsumennya nyaman, petaninya tersenyum. Oke? Ada lagi? Berarti bansosnya bisa mengendalikan harga beras yang naik di pasar. Pintar. Oke. Iya. Karena di daerah inflasi, terjadi inflasi kita, beras intervensi di situ. Tetapi yang daerah rendah, jangan dong. Terpuruk nanti. Mau lihat enggak? Ini NTP-nya. NTP tadi. NTPP. Mana NTPP? Ini. Bukan, ini yang enak dibaca. NTPP 108 beras padi pangan turun 16. Artinya produksi banyak. Ini juga menunjukkan bahwa produksi di lapangan masih tinggi. Oleh karena itu mutlak di Cipinang tinggi. Karena harga di penggilingan turun menurut BPS. Ingat, semua data ini bukan data pertanian ya. Tolong dikunci, semua data yang kami sampaikan, data BPS, data Bulog. Nggak ada data pertanian. Dan data Cipinang. Oke? Ini. Makasih. Mulai disalurkan bantuannya kapan Pak? Tanya Bulog nanti. Tinggal tenis. Masih ada? Cukup ya? Soal ekspor rencananya seperti apa Pak nanti? B2B. Swasta dengan swasta nanti berbicara. Karena kan dari data BPS kemarin ada apa namanya? Indonesia itu mengekspor beras baru 60 kg ya Pak. Di Itu tahun bukan, ini. itu kan itu beras apa namanya, mungkin beras khusus, organik. Kementan ini kan B2B ya, artinya nanti bakal Bulog, ID Food atau swasta yang diberikan tugas. Terserah mereka, B2B dia. Berarti kemungkinan peluang itu buat swasta juga berarti. Iya. Nanti kita lihat, tapi biarlah swasta yang bekerja. Kemarin swasta dari Malaysia, saya terima laporan. Tapi sudah paham kan yang tadi? Udah ya, top ya. Jangan lagi beritahu 5 bulan 2,4 juta. Dulu 1 tahun 1 juta.